kearifan lokal. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang SKP Penyuluhan Pertanian CPNS 2019. Yuk mari kita belajar bersama. Cayo. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal yang pertama. Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan, merupakan pengertian dari A. Kemandirian pangan, B. Kedaulatan pangan, C. Ketahanan pangan, D. Alokasi pangan, atau E. Kelangkaan pangan. Silakan teman-teman cermati untuk mencari jawaban yang tepat. Oke teman-teman, sudah ketemu jawabannya? Jawaban yang tepat adalah yang C. Ketahanan pangan. Kita lihat pembahasannya. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, kemudian aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang C, ketahanan pangan. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 2. Sebutkan 3 komponen utama ketahanan pangan menurut World Health Organization atau WHO adalah sebagai berikut. A. Ketersediaan pangan, akses pangan, dan bahan pangan. B. Ketersediaan pangan, akses pangan, dan jumlah pangan. C. Ketersediaan pangan, bahan pangan, dan jenis pangan. D. Ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Atau E. Ketersediaan pangan, pemanfaatan pangan, dan bahan pangan. Oke, silakan teman-teman cermati dulu. Oke, sudah ketemu jawabannya? Jawaban yang tepat adalah yang D. Ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Kita lihat pembahasannya. 3 komponen ketahanan pangan menurut WHO sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Yang kedua, akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya secara ekonomi maupun fisik untuk mendapatkan bahan pangan yang bernutrisi. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan pangan adalah
kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional atau secara seimbang. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 3. Berikut ini merupakan tantangan untuk mencapai ketahanan pangan nasional, kecuali berarti yang bukan. A. Degradasi lahan. B. Ketersediaan air berlimpah. C. Hama dan penyakit. D. Perubahan iklim. Atau E. Perebutan lahan. Silakan teman-teman amati dulu soalnya. Oke, sudah ketemu jawabannya. Jawaban yang tepat adalah yang B. Ketersediaan air berlimpah. Jadi yang bukan merupakan tantangan untuk mencapai ketahanan pangan adalah yang B. Ketersediaan air berlimpah. Kita lihat pembahasannya. Tantangan untuk mencapai ketahanan pangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, degradasi lahan. Yang kedua, hama dan penyakit. Yang ketiga, krisis air global. Berarti ketersediaan air di sini menipis atau tidak ada. Kemudian yang keempat, perebutan lahan. Dan yang terakhir, perubahan iklim atau cuaca buruk. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Konsep ketahanan pangan yang dianut Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang nomor A. Nomor 8 tahun 1990. B. Nomor 8 tahun 1996. C. Nomor 8 tahun 1999. D. Nomor 8 tahun 2000. Atau E. Nomor 8 tahun 2001. Oke, silahkan teman-teman ingat-ingat tahun berapa undang-undang yang dianut oleh Indonesia. Oke, sudah ketemu jawabannya? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 8 tahun 1996. Kita lihat pembahasannya. Konsep ketahanan pangan yang dianut Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, pasal 1 ayat 17 yang menyebutkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga atau RT yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 5. Maaf ya, tipe melulu berikut ini merupakan unsur-unsur ketahanan pangan, kecuali berarti yang bukan. A. Berorientasi pada rumah tangga dan individu. B. Dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses. C. Menekankan akses pangan dari luar negeri. D. Berorientasi pada pemenuhan gizi. Atau E. Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif. Silakan teman-teman amati dulu. Oke, sudah ketemu jawabannya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Menekankan pada akses pangan dari luar negeri. Kita lihat pembahasannya.
Unsur-unsur dalam ketahanan pangan nasional antara lain: yang pertama, berorientasi pada rumah tangga dan individu. Yang kedua, dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses. Kemudian yang ketiga, menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi, dan sosial. Dan keempat, berorientasi pada pemenuhan gizi. Dan yang terakhir, ditujukan untuk hidup sehat dan produktif. Jadi nomor 5, yang bukan merupakan unsur-unsur ketahanan pangan adalah yang C, menekankan pada akses pangan dari luar negeri. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 6. Upaya atau tindakan yang tidak dapat meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia adalah A. Intensifikasi dan peningkatan intensitas tanam. B. Pengembangan inovasi teknologi. C. Pengendalian konversi lahan. D. Membuka lahan baru. Atau E. Memberikan kebijakan dan regulasi. Silakan teman-teman pahami dulu. Oke, sudah ketemu jawabannya? Jawaban yang tepat adalah yang D, membuka lahan baru. Kita lihat pembahasannya. Cara meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan, exciting agar lebih produktif dan lestari, baik secara kuantitas dan kualitas, yaitu dengan cara intensifikasi dan peningkatan intensitas tanam, kemudian pengembangan inovasi teknologi dan pengendalian konversi lahan. Dan yang kedua, perluasan areal pertanian seperti ekstensifikasi dengan memanfaatkan lahan potensial. Dan yang ketiga, percepatan penyiapan dan pelaksanaan beberapa kebijakan dan regulasi kelembagaan untuk melindungi lahan pertanian tanaman pangan ataupun sawah. Jadi jawaban yang bukan merupakan tindakan yang dapat meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia adalah yang D, membuka lahan baru. Oke teman-teman, selanjutnya soal nomor 7. Berikut ini bukan upaya pemantapan ketahanan pangan dan penanganan rawan pangan di tingkat rumah tangga dapat dilakukan melalui hal-hal berikut. A. Melakukan ekspor terhadap bahan pangan. B. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. C. Pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan. D. Peningkatan efektivitas program Raskin. Atau E. Penguatan lembaga pengolahan pangan di pedesaan. Silakan teman-teman amati terlebih dahulu. Oke, sudah ketemu jawabannya. Jawaban yang tepat adalah yang A, yang bukan merupakan upaya pemantapan, melakukan ekspor terhadap bahan pangan. Kita lihat pembahasannya. Upaya pemantapan ketahanan pangan dan penanganan rawan pangan di tingkat rumah tangga dapat dilakukan melalui hal-hal berikut. Yang pertama, menjaga stabilitas harga pangan. Kemudian, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan. Yang keempat, peningkatan efektivitas program Raskin. Dan yang terakhir, penguatan lembaga pengolahan pangan di pedesaan. Jadi yang bukan merupakan upaya pemantapan adalah yang A,
melakukan ekspor terhadap bahan pangan. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 8. Mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau merupakan fungsi dari A. Marketing pangan, B. Produksi pangan, C. Perantara pangan, D. Sistem distribusi pangan, atau E. Sarana ketahanan pangan. Silakan teman-teman pahami dulu. Oke, sudah ketemu jawabannya? Jawaban yang tepat adalah yang D. Sistem distribusi pangan. Kita lihat pembahasannya. Sistem distribusi pangan berfungsi untuk mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 9. Manakah yang termasuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan? A. Suhu dan waktu, B. Infrastruktur, C. Ketersediaan tanaman pangan, D. Pupuk dan pestisida, atau E. Hama. Silakan teman-teman pahami terlebih dahulu. Oke, sudah. Jawaban yang tepat adalah yang B. Infrastruktur. Kita lihat pembahasannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, lahan. Yang kedua, iklim atau cuaca. Dan yang ketiga, teknologi. Dan yang keempat, infrastruktur. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang B, infrastruktur. Oke kawan-kawan, kita lanjut soal nomor 10. Hal-hal pendukung yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemanfaatan kearifan dan potensi pangan lokal untuk ketahanan pangan adalah A. Melakukan ekspor hasil pangan, B. Melakukan eksplorasi terhadap potensi lokal, C. Menyelenggarakan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal, D. Melakukan impor bahan pangan, atau E. Menghilangkan kearifan lokal dengan mendukung teknologi baru. Silakan teman-teman pahami terlebih dahulu. Oke, sudah ketemu jawabannya? Jawaban yang tepat adalah yang C. Menyelenggarakan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal. Kita lihat pembahasannya. Hal-hal pendukung dalam pemanfaatan ketahanan pangan dengan cara menjaga ketersediaan pangan sesuai potensi wilayah masing-masing. Yang kedua, mengembangkan kerjasama jaringan dan informasi pangan lokal dalam daerah dan antar daerah. Kemudian, upaya diversifikasi konsumsi pangan, serta meningkatkan motivasi masyarakat dalam menyelenggarakan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang C. Cukup sekian
yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.